teman-teman, nama aku Antika Agus Retno Hartono Putri dari Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Kediri, Kampus Poltekkes Kemenkes Malang. Nomor induk siswa P1732120404037. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila mengenai dampak teknologi pada Pancasila, dosen pembimbing Ibu Trimurti Tias, MKP. Nah, sebelum aku mulai, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Pembahasan yang pertama mengenai dampak teknologi pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik etika negara Indonesia didirikan hingga sekarang di era globalisasi. Negara Indonesia tetap berpegang teguh terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara itulah Pancasila harus menjadi pacuan negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang. Perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat dalam masyarakat adalah teknologi informasi. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus mengakui bahwa Pancasila adalah ideologi negara dan tidak menyalahgunakan informasi yang kita dapat. Seperti halnya hoax atau berita palsu. Kita harus menghindari kata itu karena itu dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Seharusnya, sikap kita tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila yang sudah ada. Jadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, aku akan membahas tentang kasus mengenai pengaruh teknologi pada Pancasila, yakni hacker. Istilah hacker biasanya mengacu pada seorang yang mempunyai minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut cracker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan virus website, probing, menyebarkan virus, hingga pelubuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DOS atau Denial of Service. DOS attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target atau hang crash, sehingga tidak dapat memberikan layanan. Pada kasus hacking ini, biasanya modus seorang hacker adalah untuk menipu atau mengacak-acak data sehingga pemilik tersebut tidak dapat mengakses website miliknya. Untuk kasus ini, pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus device atau hacking yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang terakhir adalah, opini dari saya mengenai hal ini adalah memang benar adanya bahwa teknologi pada zaman sekarang sangat berkembang pesat sehingga kita sebagai anak muda dan khususnya juga menjadi pengguna teknologi pada zaman sekarang harus lebih pandai dan berhati-hati dalam menggunakannya. Karena jika kita sebagai masyarakat Indonesia tidak dapat menggunakan teknologi yang sedang berkembang ini, maka kita pasti akan ketinggalan zaman. Terlebih lagi pada masa pandemik pada saat ini yang semua serba online atau serba menggunakan teknologi yang canggih. Dan kita sebagai anak muda dan pengguna teknologi yang bijak seharusnya tetap menggunakan teknologi secara positif. Bukan untuk menjadi hacker seperti kasus analisis di atas karena itu menyangkut hak pribadi orang lain. Apalagi penipuan juga tidak sedikit terjadi di era sekarang yang sedang maju-majunya perkembangan teknologi. Pesan saya, semoga kita dapat menjadi pengguna teknologi yang bijak dan mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai hal ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah maupun penulisan yang salah. Terima kasih. See you video.